Selamat datang di channel ini. Sahabat-sahabatku yang terkasih, pada hari ini Gereja Katolik merayakan Hari Orang Sakit Sedunia. Hari Orang Sakit Sedunia ini ditetapkan oleh Santo Yohanes Paulus II ketika beliau menjabat sebagai Paus. Ia menetapkan perayaan hari ini pada tanggal 13 Mei 1992, setahun setelah ia didiagnosa menderita Parkinson pada awal 1991 dan mulai dirayakan pada 11 Februari 1993. Salah satu tujuan dari Hari Orang Sakit Sedunia ini ialah untuk membangun kepedulian sekaligus membangun perhatian khusus bagi mereka yang sakit. Karena mereka adalah orang-orang yang lemah dan tidak berdaya, yang senantiasa membutuhkan uluran tangan Tuhan untuk memperoleh kekuatan iman dan ketenangan untuk menjalani penyakit mereka. Salah satu cara yang ditempuh ialah berdoa secara khusus dan tulus bagi mereka yang sedang sakit. Biasanya menjelang Hari Orang Sakit Sedunia, ada paroki-paroki yang melangsungkan novena kepada Santa Perawan Maria dari Lourdes, termasuk di paroki di mana saya bertugas saat ini. Pada tahun ini juga kami melangsungkan novena kepada Santa Perawan Maria dari Lourdes. Pada tahun 2022 ini kita merayakan Hari Orang Sakit Sedunia yang ke-30. Paus Fransiskus mengambil tema, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Surat ini sudah dikeluarkan oleh beliau pada tanggal 10 Desember 2021 pada peringatan Bunda Maria dari Loreto di Roma. Pada nomor 1 dari surat ini, Paus menjelaskan arti dari tema tahun ini. Beliau mengatakan bahwa tema ini pertama-tama mengajak kita untuk mengarahkan pandangan kepada Allah yang kaya akan belas kasih. Bisa dilihat di dalam Efesus pasal 2 ayat 4. Paus menulis dengan sangat indah, Dia dalam hal ini Allah menjaga anak-anaknya dengan kasih seorang bapa, bahkan ketika mereka berpaling darinya. Belas kasih adalah nama Tuhan yang luar biasa. Belas kasih dipahami bukan sebagai perasaan sentimental sesaat, tetapi sebagai kekuatan yang selalu hadir dan aktif yang mengungkapkan sifat Tuhan. Pemahaman ini menggabungkan kekuatan dan kelembutan. Di dalam nomor 2, Paus menjelaskan bahwa belas kasih Allah ini sungguh nyata ketika Yesus menjadi manusia. Di dalam hidupnya, Yesus memberikan perhatian yang sangat besar bagi orang-orang sakit, bahkan mereka berbondong-bondong datang kepadanya. Bisa dilihat di dalam Markus pasal 6 ayat 53 sampai 56. Paus sempat mengutip kata-kata seorang filsuf abad 20 yang mengatakan, rasa sakit benar-benar mengisolasi dan isolasi mutlak ini menimbulkan kebutuhan untuk menarik yang lain, untuk memanggil yang lain. Kalimat ini mengantar beliau untuk merenungkan penderitaan para penderita COVID yang selama ini mengalami isolasi diri, yang senantiasa berada dalam kesendirian. Bagi Paus, ketika kita mampu hadir bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang sedang merasa sendiri, maka saat itulah kita menjadi saksi cinta kasih Allah yang mengikuti teladan Yesus. Pada nomor 3, Paus merenungkan tentang menyentuh daging Kristus yang menderita. Beliau merenungkan bahwa para tenaga medis seperti dokter, perawat, dan lain sebagainya,
mereka telah melaksanakan undangan Yesus untuk berbelas kasih seperti Bapa, karena mereka telah menyumbangkan waktu mereka untuk membantu orang-orang yang menderita. Paus menulis, tangan Anda, dalam hal ini para nakes, yang menyentuh daging Kristus yang menderita, bisa menjadi perpanjangan tangan belas kasih Bapa. Sadarilah martabat besar profesi Anda, serta tanggung jawab yang menyertainya. Paus juga berpesan bahwa pasien selalu lebih penting daripada penyakitnya. Dan untuk alasan inilah, setiap pendekatan terapeutik tidak dapat mengabaikan upaya mendengarkan pasien, riwayatnya, kecemasan, dan ketakutannya. Bahkan ketika tidak ada kemungkinan untuk sembuh, perawatan harus selalu dapat diberikan. Untuk alasan inilah, maka Paus mengharapkan agar para nakes hendaknya memampukan diri mereka untuk mengembangkan kapasitas mendengarkan dan berelasi dekat dengan orang lain. Sedangkan pada nomor 4, Paus menegaskan tentang pusat perawatan sebagai rumah belas kasih. Artinya, rumah sakit dan semua tempat-tempat pelayanan orang sakit haruslah menghadirkan belas kasih Bapa. Pada nomor terakhir, Paus mengingatkan bahwa semua orang beriman bertanggung jawab terhadap kehadiran dan kedekatan dengan orang sakit. Pelayanan kunjungan dan penghiburan bagi mereka yang sakit dan lansia bukan hanya untuk petugas-petugas khusus, tetapi semua orang beriman, sebagaimana Yesus pernah bersabda, "Ketika aku sakit, kamu melawat aku." Injil Matius pasal 25 ayat 36. Tuhan memberkati kita semua.